kapal api Special Mix Gula Aren. Perbaiki Tersiksa karena alergi, minum alergis. Cepat atasi alergi, tidak bikin ngantuk aktivitas lancar. Obat alergi, minum alergis. Alergis, alergi hilang seketika. Dari Lapi. 나에게 커피 한 잔, 그리고 11명의 청년을 주면 세계를 흔들어 놓겠습니다. Inilah 100% kopi pilihan Sintayong dengan teknologi slow roaster, jadikannya kopi hitam kental, tidak terlalu manis. Mantap. Metro Eye Care setiap minggu jam 10 pagi. Dipersembahkan oleh Bisa memasuki hari ke-16 invasi Rusia ke Ukraina, sejumlah kota di Ukraina terus digempur Rusia. 9 warga negara Indonesia yang ada di Chernihiv, Ukraina juga telah menyiapkan masker dan pakaian anti radiasi nuklir jika Rusia menyerang dengan rudal nuklir. Pada Jumat malam, pihak Rusia terus melancarkan serangan rudal ke sejumlah kota di Ukraina. WNI asal kota Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Rahab Prayuga, merekam sejumlah gedung di Chernihiv yang sedang terbakar usai terkena serangan bom Rusia. Sebelumnya pada Jumat pagi, sejumlah warga Chernihiv juga ikut mengungsi ke dalam bunker di pabrik plastik untuk menghindari serangan pasukan Rusia. Para WNI di Chernihiv juga menyiapkan masker dan pakaian anti radiasi nuklir jika pihak Rusia melancarkan serangan rudal nuklir ke Ukraina. Bunker di pabrik plastik tempat berlindung para WNI juga telah dibuat sedemikian rupa dengan berbagai ruangan yang anti radiasi nuklir. Hingga kini 9 WNI asal Kabupaten Langkat dan Kota Binjai masih berada di Chernihiv, Ukraina, menunggu evakuasi dari kedutaan Indonesia di Ukraina. Tanggal 2 Maret harus, karena 2 Maret ini invasi harus selesai. Presiden Amerika Serikat Joe Biden terang-terangan ingin merampas dana pemerintah Afghanistan yang selama ini dibekukan sebesar 7 miliar dolar Amerika. Biden akan mengambil 3,5 miliar dolar Amerika untuk korban bom 11 September di New York, bukan untuk membantu jutaan pengungsi Afghanistan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara mengejutkan akan menggunakan dana milik pemerintah Afghanistan yang selama ini dibekukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dana tersebut sangat besar, mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 100 triliun rupiah. Biden akan menggunakan separuh dari 7 miliar dolar Amerika Serikat atau 3,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk santunan korban tragedi bom 11 September 2001 di New York. Sebuah sumber di Amerika Serikat menyebutkan hal ini dikarenakan Taliban dianggap bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001 di New York tersebut. Pemerintah Afghanistan sebelum dikuasai Taliban memiliki cadangan devisa lebih dari 9 miliar dolar Amerika, yang mana 7 miliar dolar Amerika diantaranya disimpan Amerika Serikat. Jika hal ini benar-benar dilakukan oleh Joe Biden, maka krisis ekonomi bagi rakyat di Afghanistan. Belum lagi persoalan 2,6 juta pengungsi dari Afghanistan yang tersebar di berbagai negara. Mereka terkatung-katung di negara yang ditumpanginya. Tentu kita berharap bahwa akan dapat membangun komunikasi baik ke PBB ataupun juga ke pemerintah Amerika agar dana itu bisa segera dicairkan dan tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat Amerika, justru untuk kepentingan para pengungsi dan juga masyarakat Afghanistan secara luas. Bukannya kita itu meminta untuk ada pengakuan kepada pemerintahan Taliban, akan tapi justru kita mendorong adanya bantuan kemanusiaan kepada jutaan masyarakat Afghanistan yang sekarang itu hidup dalam kesulitan
kesulitan karena diblokade oleh seluruh dunia di dalam Afghanistan sendiri. Di Indonesia sendiri ada lebih dari 7.000 orang pengungsi asal Afghanistan atau sebesar lebih dari 50% dari total pengungsi warga asing di Indonesia. Nasibnya pun tidak jelas hingga saat ini karena lembaga PBB UNHCR terkesan kurang memberi perhatian. Akankah dunia internasional hanya diam dengan langkah Presiden Amerika Serikat ini? Tim Liputan Metro TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Buntut demo mahasiswa Papua yang ricuh di Jalan Veteran Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat siang kemarin, Polda Metro Jaya menetapkan 1 mahasiswa Papua sebagai tersangka pemukulan terhadap Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat. AKBP Ferikson Tampubolon, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat, mengalami luka di bagian kepala dan wajah karena dipukuli mahasiswa saat demo di kawasan Gambir, Jakarta Pusat kemarin. 1 mahasiswa ditetapkan sebagai tersangka atas nama Alpius Webda alias Michael Wali. Demo mahasiswa Papua ini tidak memiliki izin dan ketika akan dibubarkan memaksa menerobos masuk ke arah Istana Kepresidenan. Peraturan yang berlaku, ya, di mana yang bersangkutan tidak kita himbau untuk bergeser di tempat yang sudah kita tentukan, tetapi tidak menolak, bahkan menutup jalan. Dan lebih fatal lagi, melakukan perlawanan dengan menggunakan alat, melakukan penganiayaan terhadap pihak kepolisian yang notabene adalah menjaga, mengamankan, melayani aksi mereka. Sementara itu para kepala daerah dan tokoh adat, tokoh agama sewilayah adat Tabi di Papua menyatakan dukungan mereka terhadap pemekaran atau daerah otonomi baru di Papua. Kesejahteraannya sulit dipertimbangkan maka ini perlu pelayanan pemerintah lebih dekat lagi. Bagaimana caranya? Harus ada pemekaran. Itu alternatif untuk mempercepat mendekatkan pelayanan publik. Ini bukan baru, sudah lama dibicarakan. Dan tidak ada juga yang proses waktu itu. Juga melebihi muatan, sebuah truk yang mengangkut minyak goreng terguling di Jalan Raya Mauk, Sepatan, Kabupaten Tangerang. Rencananya minyak goreng ini akan dikirim ke Pulau Sumatera. Inilah truk yang membawa ratusan karton minyak goreng kemasan yang terguling di Jalan Raya Mauk, kilometer 10, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu siang. Truk ini melaju dari sebuah pabrik di kawasan industri Akong Sepatan dan hendak menuju Palembang dan Pagar Alam, Sumatera Selatan. Kanit Lantas Polsek Sepatan, Ibda Junaidi mengatakan, truk terguling akibat overkapasitas dengan melebihi muatan sehingga truk oleng ke kiri. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Seorang petani di Cianjur, Jawa Barat dilaporkan hilang sejak 2 bulan lalu. Kini ditemukan sudah menjadi tulang belulang di dasar jurang sedalam 20 meter. Kuat dugaan kerangka manusia tersebut merupakan korban pembunuhan karena sebelumnya korban sempat berpamitan akan menjual hasil pertaniannya. Seperti inilah evakuasi kerangka manusia yang diketahui bernama Didin, warga desa Panindangan, Kecamatan Cibinong, Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya pada Januari korban sempat berpamitan kepada keluarganya. Yang dia mengatakan akan menjual hasil pertaniannya ke wilayah Kecamatan Sukanagara. Namun sejak itu korban tidak kunjung pulang ke rumah. Pihak keluarga pun langsung membuat laporan kehilangan ke pihak kepolisian setempat. Kini korban ditemukan oleh pencari rumput di dasar jurang sedalam 20 meter dengan kondisi sudah menjadi tulang belulang. Saat dievakuasi petugas terdapat kartu identitas diri, pakaian, topi, karung, serta sejumlah uang. Barang bukti tersebut meyakinkan bahwa kerangka tersebut adalah Didin yang sempat hilang. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kematian korban. Namun kuat dugaan Didin merupakan salah satu korban pembunuhan karena saat ditemukan kondisi tengkorak korban sudah pecah. Nah ini secara
visum sementara secara kasat mata. Kalau itu lebih jelasnya lebih baiknya kita nanti untuk tidak lanjut otopsi gitu lah. Nanti kelihatan apakah itu benturan atau misalnya pemukulan gitu lah. Kalau masalah otopsi kayaknya enggak, kami kuburkan secara keluarga, dikuburkan secara sempurna. Kalau memang ada keganjalan ataupun ada aniaya ataupun tumpul, ya semoga cepatnya bisa ditemukan. Pemirsa, artis Barbie Kumalasari menjadi korban penjamretan yang terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu pagi dan pelaku berhasil mengambil paksa kalung berlian milik Barbie hingga ia terluka. Barbie Kumalasari menceritakan jika saat itu ia ingin olahraga pagi di sekitar Sawah Besar. Usai memarkirkan kendaraannya dan turun dari mobil, pelaku langsung menarik paksa kalung berlian seharga 400 juta rupiah hingga Barbie mengalami luka pada bagian leher. Barbie Kumalasari pun membuat laporan ke Polsek Sawah Besar. Ia berharap agar pihak kepolisian dapat menangkap pelaku penjamretan dan menghukum pelaku. Informasi terkini identitas jambret terhadap artis Barbie Kumalasari telah diketahui. Saat ini jajaran Satreskrim Polsek Sawah Besar tengah melakukan pengejaran. Baru aku turun jam 9 malam dari parkiran, tiba-tiba ada jambret dan baru 3 detik keluar dari mobil Irma, aku dijambret. Kalungnya aku pakai besar banget sama langsingnya, itu kalungnya aku tahan sampai aku mengalami robek. Terulang lagi, apalagi ya mudah-mudahan kalau emang masih rezeki kembali lagi, mungkin langsingnya masih bisa kembali utuh. Kalau berbeda ya minimal pelakunya dan efek jerah. Sangat bahaya ya, karena itu masih jam 9 pagi, masih banyak orang, pelajaran keduanya dan terlalu kecil juga. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi Lombok Animal Rescue Nusa Tenggara Barat memburu sejumlah anjing liar yang berkeliaran di sekitar area sirkuit Mandalika untuk menghindari gangguan saat gelaran MotoGP. Kami akan hadirkan informasinya dalam Headline News pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami. Dipersembahkan oleh Coba pakai mobile cash deh. Lagi ngapain, men? Lagi ngantri. Buka tabungan online aja. Ini gue mau beli ini nih, men. Ajuin online aja, bro. Pakai ini. Gokil. Thank you, man. 나에게 커피 한 잔, 그리고 11명의 청년을 주면 세계를 흔들어 놓겠습니다. Inilah 100% kopi pilihan Sintayo dengan teknologi slow roasting. Jadikannya kopi hitam kental, tidak terlalu manis. Pergi kamu, tunggu apa lagi Pokon? Kat. Aduh, pinggang dan lututku sakit. Awas, radang sendi tuh, jangan dibiarin. Nih, minum Osteocom. Beda, biasanya yang itu. Sekarang saya minum Osteocom. Untuk nyeri sendi, saya pilih yang paling manjur, bukan yang paling murah. Osteocom dengan MSM cepat atasi nyeri sendi. Gimana kaku dan nyeri sendinya? Habis minum Osteocom, pinggang dan lututku sudah sembuh. Osteocom cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Kemasan baru lebih ekonomis dari Lapi. Kopi bro, kopinya so. Ini aja, baru kopi nongkrong cappuccino. Kopi nongkrong cappuccino, enaknya menggema. Dari Wingfood, Metro Malam, setiap hari jam 11:30 malam. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren.
Sore pemirsa, Lombok Animal Rescue Nusa Tenggara Barat memburu sejumlah anjing liar yang berkeliaran di sekitar area sirkuit Mandalika dengan cara dibius. Hal ini untuk menghindari gangguan dari anjing liar saat MotoGP digelar pada pekan mendatang. Puluhan anggota Lombok Animal Rescue bekerjasama dengan BKSDA NTB melakukan evakuasi anjing liar yang berkeliaran di sekitar sirkuit Mandalika. Evakuasi dilakukan dengan cara menembakkan bius maupun menyuntikkan bius ke anjing liar agar lebih mudah dievakuasi. Setelah dibius, kemudian anjing-anjing liar tersebut dibawa ke shelter yang ada di luar sirkuit. Dalam sehari, tim pemburu menargetkan 25 ekor anjing liar dievakuasi. Hingga saat ini sudah ada sekitar 100 ekor anjing liar yang dievakuasi dari area sirkuit. Pembersihan area sirkuit dari anjing liar ditargetkan selesai sebelum digelarnya rangkaian balapan MotoGP pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Dikhawatirkan jika anjing liar masih berkeliaran akan mengganggu jalannya balapan dan dapat menyebabkan kecelakaan jika melintas ke dalam sirkuit. Kita juga menangkap atau mengevakuasi anjing-anjing liar yang ada di Mandalika, khususnya yang dekat dengan sirkuit, supaya sirkuit ini aman dan nggak lucu nanti Marquez nabrak kan gitu kan, nanti malah negara kita jadi gitu ya namanya. Jadi dari itu kami bekerja atas nama BKSDA Lombok Animal Rescue ini jadi untuk mengevakuasi anjing-anjing yang ada di sini. Menteri BUMN Erick Thohir meninjau langsung kesiapan sirkuit Mandalika jelang dimulainya balapan MotoGP pada 18 hingga 20 Maret 2022 nanti. Erick mengecek langsung semua fasilitas, termasuk aspal sirkuit dan tribun penonton. Didampingi Wakil Menteri BUMN dan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah, Erick Thohir menjajaki langsung sirkuit internasional Jalan Raya Mandalika yang akan menjadi tuan rumah seri kedua MotoGP 2022 pada pekan depan. Sejumlah fasilitas mulai dari Royal Box, tribun penonton hingga aspal sirkuit pun dicek langsung oleh Menteri BUMN itu untuk memastikan semua sudah siap. Erick meyakini sirkuit Mandalika beserta fasilitasnya siap sebelum dimulai MotoGP, termasuk bangunan di Bukit 360. Dalam kunjungan itu, Erick juga mengklaim kementeriannya telah berinvestasi kurang lebih 3,6 triliun untuk pembangunan sirkuit dan fasilitas penunjang. Suksesnya pembangunan dan event MotoGP merupakan kerja keras semua. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, bersama Kementerian PUPR, Kementerian Kominfo, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan. Untuk itu, Erick menegaskan event ini harus sukses karena untuk Indonesia. Ini eventnya Indonesia. Nah, karena itu ya keseriusan kita bekerja sama ini menjadi hal yang harus dipastikan secara maksimal. Karena ini waktunya makin dekat, makanya saya ingin juga memastikan cek akhir bagaimana kinerja para rekan-rekan BUMN yang kebetulan kan memang ini banyak sekali kontribusi dari BUMN yang sudah disampaikan sebelumnya hampir 3,6 triliun kita investasi di sini. Ditlantas Polda Metro Jaya mengaku siap mengamankan parade pembalap MotoGP bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta sebelum dimulainya balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Hal ini disampaikan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Sambodo Purnomoyogo pada Sabtu siang. Pihaknya masih menunggu detail kegiatan event pembuka GP Indonesia itu di ibu kota pada 16 Maret mendatang dari panitia. Hal ini untuk mengatur berbagai skema penertiban lalu lintas dan pengamanan jalur-jalur yang akan dilintasi dalam parade tersebut, termasuk apakah akan dibuat penutupan jalan atau rekayasa lalu lintas. Rencananya Presiden Jokowi akan melakukan riding bersama 20 pembalap MotoGP dari kelas MotoGP, Moto2, Moto3, dan ATC. Di antaranya akan hadir pembalap MotoGP Marc Marquez, Joan Mir, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Jack Miller, hingga Enea Bastianini. Ada beberapa pembalap yang akan hadir di Jakarta, dan kalau kita baca dari media akan melaksanakan parade atau mungkin konvoy kali ya di putar kawasan Monas, Sudirman Tamrin, dan nanti mungkin akan berakhir di sana. Kita nanti akan tentu akan kita lihat detailnya seperti apa.
termasuk apakah perlu ada penutupan arus dan sebagainya. Tapi intinya kami dari Polda Metro Jaya tentu khususnya di Lantas Polda Metro Jaya kita akan siap untuk mengamankan kegiatan event besar tersebut. Seorang anggota tim patroli perintis presisi Polres Metro Depok ditabrak pelaku balap liar di Jalan Raya Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Akibatnya korban mengalami patah tulang di bagian kaki. Informasi ini akan kami hadirkan dalam program Metro hari ini yang akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Sudahkah Anda memiliki perangkat TV digital? Siaran TV digital kualitas HD lebih tajam, lebih jernih. Siaran TV digital sama dengan free to air, bukan TV kabel atau TV live streaming. Pelaksanaan analog switch off ke digital dimulai 30 April 2022. Wilayah layanan siaran televisi. Kita bongkar ini dinamonya modal. Penyakit adalah pius, kebanyakan di kipas tuh piusnya